Dan itulah yang terjadi. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, sudah kita ini dilanda yang namanya narkotika, dan disemarakkanlah narkotika itu dengan pornografi. Seorang anak itu hanya butuh uang 3.000, beli sepanjang gelodok itu di pinggir jalan, dapat itu visi porno, hanya cukup 3.000 rupiah. Upaya perang terhadap pornografi itu sudah dikumandangkan dan sudah perang kita. Maka pernah 2 bulan yang lalu Depak mengundang tokoh-tokoh berbagai agama, dan semua datang kecuali dari satu kelompok yang tidak datang. Ini saya baca di Republika, di kolom resonansi, si penulis menyatakan yang tidak pernah mau datang, tidak pernah mau tahu, tidak pernah mau perang dengan pornografi ternyata adalah tokoh-tokoh pemuka Kristen. Barangkali, kata si penulis, karena mereka pun menghitung, toh yang terkena korban pornografi itu adalah umat Islam. Jadi ngapain repot-repot? Toh mereka tidak terkena. Yang terkena adalah umat Islam, ya sudah biarin saja. Ini tanda dengan question mark, suatu pertanyaan, apakah ini memang benar demikian? Nah, ibu-ibu yang saya hormati, jadi apa yang terjadi dengan skenario kedua, yaitu di bidang budaya, mereka pun sudah berhasil ngerjain bangsa kita, terutama menghancurkan generasi muda kita. Kemudian yang ketiga adalah penghancuran melalui agama. Di tanah air kita sudah berlangsung program pemurtadan dan kristenisasi. Mereka mempunyai program jangka panjang, juga mempunyai program jangka pendek. Dalam program jangka panjang mereka membuat program 50 tahunan. Untuk program jangka pendek mereka membuat 5 tahunan. Di antaranya ada program yang disebut program Yeriko, dan kemudian ada program yang disebut Andalas. Program Yeriko ini berlaku untuk di Pulau Jawa, Andalas berlaku untuk di Pulau Sumatera. Selain 2 program ini, masih banyak program yang lain. Saat ini mereka sedang membidik 3 suku untuk dimurtadkan secara massal, yaitu dari Betawi, Sunda, dan Banten. Padang, Betawi, dan Sunda. Padang, Betawi, dan Sunda. Mereka sudah mengklaim mengkristenkan 40 ustadz dari Padang, dan sekarang mereka sudah jadi penginjil. Kalau ibu-ibu mengamati televisi, maka ketika perayaan Paskah di gereja, perayaan Paskah di televisi itu, mereka tidak lagi memakai bahasa nasional, tapi mereka antara lain memakai bahasa Sunda dan bahasa Cirebon. Jadi Cirebon pun saat ini sedang diincar untuk dikristenkan oleh mereka. Kenapa? Karena Cirebon ini mempunyai kesultanan, kasepuan maupun kanoman yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Jadi mereka ini berusaha untuk merebut simbol. Kalau kesultanan itu berhasil diwarnai, dikristenkan, maka mereka akan klaim bahwa mereka telah berhasil menguasai kesultanan atau kerajaan Islam di Indonesia. Ini yang mereka perlukan. Ibu masih ingat dengan saudara kita yang dari Madura? Orang Madura kan terkenal dengan Islamnya yang kental. Walaupun mohon maaf, barangkali di antara mereka ada yang sholat cuma setahun sekali, tapi mereka akan sangat tersinggung kalau dikatakan tidak Islam. Apa yang terjadi? Saat ini di Madura pun sudah ada gereja, bahkan sudah ada penginjil dari suku Madura. Jadi ini sudah merata di tanah air kita. Yang namanya program Yeriko dan program Andalas mengatakan nanti 2004 populasi muslim di tanah air kita hanya bersisa 50% saja.
Mudah-mudahan enggak, tapi enggak cukup mudah-mudahan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tetap tidur, hal itu akan terjadi. Nah, 2004 nanti mereka mengatakan Muslim di tanah air kita akan bersisa 50%. Jadi yang kalau kita sekarang 75%, maka 25% dari kita akan dimurtadkan. Bagaimana caranya? Antara lain mereka membuat brosur-brosur yang mereka sebut traktat, yaitu seperti ini. Ini ada yang namanya brosur rahasia jalan ke surga. Pembuatnya adalah dakwah ukhuwah. Ada lagi brosur yang namanya membina kerukunan hidup antar umat beragama. Pembuatnya juga dakwah ukhuwah. Ada lagi brosur yang namanya keselamatan. Pembuatnya iman taat kepada Shiratal Mustaqim. Ada lagi brosur yang mempertanyakan siapa yang bernama Allah itu. Pembuatnya iman takwa kepada Shiratal Mustaqim. Menurut mereka dalam brosur siapa yang bernama Allah, menurut mereka Allah itu sama dengan Lata dan Uzza. Karena Allah itu adalah dewa air. Dan yang disembah oleh umat Islam adalah batu. Itu kata mereka. Maka semua brosur ini Ibu, kalau Ibu mengamati, semuanya ini isinya adalah ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Tidak ada sepotong pun ayat Bible. Tapi siapa yang buat brosur ini? Yang buat brosur ini adalah para pendeta. Untuk apa para pendeta menulis brosur menggunakan ayat Al-Quran dan Al-Hadis? Kenapa tidak pakai ayat Bible? Jawabnya di sini, semua ayat dan hadis yang dipakai sengaja dipelencengkan. Sayangnya, terhadap pemelencengan ini umat Islam 90% tidak paham. Sehingga pemurtatan memakai cara-cara seperti ini berlangsung dengan marak. Apa benar umat Islam yang paham Al-Quran itu tidak lebih dari 10%? Ada seorang pendeta Kristen, pemimpin gereja Kristen Bethany, namanya Dr. Suradi. Tiap sore dia praktek dokter umum di Jalan Proklamasi. Dia memberikan praktek gratis. Pasiennya pun dipersilakan makan minum sepuasnya. Diperiksa, diberi obat-obatan dan sering masih diberi uang untuk pulang. Dia mengatakan dalam salah satu seminarnya, jangan ragu-ragu untuk mengkristenkan umat Islam. Karena umat Islam yang paham Al-Quran jumlah mereka tidak lebih dari 10% saja. Maka sekarang saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, nampak sudah waktunya kita untuk introspeksi. Benar nggak sih umat Islam yang paham Al-Quran itu tidak lebih dari 10%? Mungkin malah kurang dari itu. Kalau memang demikian, maka tentu sangat memprihatinkan. Dan mohon maaf, kondisi tanah air kita yang mengalami krisis multidimensi itu juga akibat daripada umat Islam yang tidak paham Al-Quran. Dampaknya ini, ibu-ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya membawa sebuah rekaman. Apa ibu-ibu berkenan dengar rekaman ini sebentar? Dalam kehidupan kita ada 3 buah macam bacaan. Bacaan pertama, kitab suci Al-Quran. Bacaan kedua, puji-pujian. Bacaan ketiga, bacaan yang lain.
Coba ibu-ibu amati, bacaan ini tergolong yang mana? Pertama, Al-Quran, atau yang kedua, pujian, atau yang lain? Apa ibu? Kedua, pujian. Bacaan yang lain. Yang bilang pertama Al-Quran. Coba didengerin lagi. Kira-kira ada yang bilang ini Al-Quran, ada yang bilang ini pujian. Jadi antara pujian atau yang lain. Yang lain maksudnya apa, Bu? Bahasa Arab. Ini bahasa Arab. Bahasa Arab. Ini bahasa Arab. Jadi memang ini betul-betul bahasa Arab. Isinya bukan Al-Quran. Nah, ada yang menjawab pujian, ada yang menjawab yang lain apa? Nah, ini yang masih terpecah-pecah jawabnya juga. Nah, ibu-ibu, coba untuk mengetahui ini bacaan apa, coba kita dengarkan dengan seksama jawaban mereka yang hadir di rekaman ini. Itulah yang menunjukkan bacaan mereka adalah bacaan apa. Coba kita amati dengan seksama. Jawabnya haleluya. Haleluya itu adalah jawabannya orang Kristen. Jadi ini bukan tilawatil Quran, bukan pujian, tapi inilah yang disebut tilawatil Injil. Injil berbahasa Arab. Mau diulangi sedikit? Ya, jadi Ibu sudah jelas haleluyanya. Itulah cara-cara yang dipakai oleh orang Kristen sekarang untuk memurtadkan umat Islam, karena umat Islam di tanah air kita ini pemahamannya masih demikian dangkal. Bahkan segala sesuatu yang berbahasa Arab dipikir Islam.
Ada orang Arab nyanyi dipikir ngaji, jawabnya amin padahal Arabnya nyanyi. Ketika kemudian kaset ini 4 tahun yang lalu mereka pakai di Bekasi untuk apa? Menipu 200 umat Islam. Mereka mengundang tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk merayakan Idul Milad Nabi Isa alaihissalam. Katanya orang Islam di sana, di pinggir-pinggir, ini pendeta yang satu ini kok lain daripada yang lain. Yang satu mah baik banget. Idul Milad saja kok di gereja. Nah kalau sampai di gereja dipakai Idul Milad, maka kita yang Islam wajib dong toleransi. Kita harus bantu. Masuklah 200 orang ke gereja. Mereka datang, maka mereka pun mendapatkan hiburan, samroh, puji-pujian, berbahasa Arab, pakai rebana. Cuman bukan dari ayat Al-Quran, tapi dari kitab Mazmur Bible. Kemudian doa. Setelah doa apa? Diperdengar, mereka ada 4 sampai 6 orang, kadang 4, kadang 6 orang. Mereka bergantian baca yang namanya tilawatil Injil. Ketika orang Kristennya sendiri menjawab haleluya, umat kita yang 200 menjawabnya Allah. Cara-cara seperti ini pertama kali diperkenalkan oleh golongan yang namanya Kristen Ortodoks, Sikonisa Ortodoks Syria, yang banyak memperkenalkan agamanya melalui hotel-hotel berbintang. Bahkan mereka itulah yang menyatakan yang punya sholat bukan cuma umat Islam. Kami pun sholat. Umat Islam sholatnya 5 kali, kami 7 kali. Tapi bisa disingkat sampai 3 kali. Ketika mereka sholat, mereka pakai sajadah kita, pakai mukena kita, juga pakai takbir, ruku, sujud, i'tidal, salam. Hanya ketika kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, mereka menyatakan Bismil Abi wal Ibni waruhil Kudus. Atas nama Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan Tuhan Roh Kudus. Ketika kita mengucapkan suratul Fatihah, maka mereka mengucapkan doa yang namanya Aba Ana. Ibu pernah lihat ini gambar apa, Bu? Kaligrafi. Ini kaligrafi apa, Bu? Aba Ana. Ibu pernah tahu surat Naba Ana? Tentu tidak, karena ini bukan surat di dalam kitab suci Al-Quran, tapi dari Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Inilah yang mereka pakai. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, kenapa saya memperdengarkan kaset ini tadi? Tujuan saya untuk mengambil kesimpulan konkret. Artinya, maaf, kalau ibu-ibu yang sudah terbiasa ngaji masih sempat dibuat bingung, apalagi orang yang gak pernah ngaji. Dan yang gak pernah ngaji jumlahnya jauh lebih besar daripada kita. Dan mereka itu jadi target pemurtatan. Setengah tahun yang lalu kurang lebih di Ciracas, ibu tahu Ciracas? Di Ciracas di situ ada seorang ustadzah Betawi, kondang, majelis taklimnya besar, berhasil dimurtadkan dan mati dalam keadaan kafir. Ibu mau tahu ceritanya? Untuk kita ambil hikmah. Ustadzah ini punya anak 4, 2 laki 2 perempuan.
Perempuannya yang sulung ketinggalan dengan adik-adiknya yang 3. Adiknya sudah punya pacar semua, dia belum. Maka ketika ada pemuda yang mendekat, dia langsung aja mau diajak pacaran. Ternyata yang mendekati itu seorang penginjil. Dan ini sekaligus saya sampaikan, Kristen mempunyai program pacarisasi dan hamilisasi. Di Indramayu sudah ada beberapa orang ustadz yang anaknya hamil oleh orang Kristen di Indramayu. Demikian pula anak ustadzah ini hamil. Maka ketika setelah tahu hamil, pemudanya menyatakan, oh oke, kita kawin di gereja. Kalau kamu nggak mau kawin di gereja, ya sudah, kan perbuatan itu kita laksanakan senang dengan senang. Maka akhirnya menikahlah di gereja. Apa artinya menikah di gereja? Artinya dia sudah keluar dari Islam, kawin di gereja. Ayahnya anak ini, suaminya ustadzah, sedih memikirkan bagaimana kok bisa. Ternyata malaikat Allah datang dan dia berpulang dengan sedihnya. Si ustadzah sendiri sejak muda tidak pernah bekerja. Kenapa? Karena penghasilan suami bagus. Tapi dengan suaminya meninggal, maka ustadzah ini tidak ada yang mensuplai, kebutuhan hidup tetap, uang keluar terus, masuk enggak. Dalam waktu berapa bulan saja dia mulai sempit. Penyakitnya semakin parah. Dia mempunyai penyakit diabetes. Ketika dia sedang sakit itulah, anaknya yang perempuan dan mantunya yang penginjil, mereka berunding dan datang ke gereja menghadap pendeta. Oleh pendeta, ustadzah ini mendapat uang 4 juta. Dengan uang 4 juta itulah ustadzah berganti akidah. Ternyata, maaf, terungkapnya bagaimana? Rumah ustadzah itu biasa dipakai untuk baca Yasin tahlil oleh jamaahnya. Suatu malam ketika seperti biasa mereka datang berduyun-duyun untuk baca Yasin tahlil, ustadzah ini mengatakan kepada ibu-ibu jamaah, "Ibu, udahlah bu, nggak perlu repot-repot." Katanya majelis taklimnya, "Lu ustadzah, kami kan nggak repot, ini kan ibadah." Ustadzahnya jawab lagi, "Sudahlah bu, percuma, nggak ada gunanya." Kata majelis taklimnya, "Ustadzah gimana sih? Kan kami juga cari pahala." Jawab lagi majelis, ustadzahnya jawab lagi, "Sudahlah bu, saya tuh sudah nggak sama, lain dengan yang dulu." Majelis taklimnya jawab lagi, "Ustadzah, kami mulai dulu sampai sekarang ya tetap nggak ada rubahnya." Ini rupanya ini ustadzahnya lama-lama nggak sabar juga majelis taklim yang nggak ngerti-ngerti. Maka kemudian ustadzahnya menjawab, "Bu, sekarang saya sudah menjadi Mahdalena." Dengan mengatakan nama Mahdalena, baru majelis taklim yang ngerti kalau ustadzahnya sudah ikut anaknya jadi Kristen. Maka heboh majelis taklim itu. Ada yang nangis, ibu-ibunya, ada yang teriak, ada yang ngerangkul ustadzahnya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dirangkul begitu sambil dibisiki kalimat 2 syahadat. Ini si ustadzah ini dorong ibunya, bisiki tadi didorong sampai jatuh. Apa dia bilang? "Jangan bisikkan itu, panas untuk saya." Majelis taklim bubar dalam keadaan kacau. Ternyata uang 4 juta nggak sampai 3 bulan udah habis. Berapa sih 4 juta? 1 hari aja habis. Apa yang terjadi?
Ustadzah penyakitnya semakin parah, dibawa ke rumah sakit, mati di rumah sakit. Karena dia sudah bukan muslimah, maka tidak diberi kain kafan, tapi sebagaimana lazimnya orang Kristen, kalau perempuan kan diberi pakaian pengantin. Berhubung ustadzah nggak punya pakaian pengantin, mohon maaf, ustadzah tadi diberi rok merah, matanya dikasih kacamata hitam. Ibu pernah ngelihat orang Kristen meninggal? Pernah ya? Pertanyaan saya, pakai kacamata hitam enggak? Tidak. Lalu kenapa ustadzah ini diberi kacamata hitam? Anaknya lah, anak perempuannya yang menjawab. Ibu mereka matanya tidak bisa terpejam, ngelotot. Karena ngelotot maka supaya tidak menakutkan yang layak, ibu mereka matanya ditutup dengan kacamata hitam. Ibu sedih ya? Itulah akhir yang jelek. Moga-moga tidak ada satupun di antara kita yang demikian. Inilah ibu, saya mengetahui hal ini bukan mendengar, bukan tahu dari berita, tapi saya tahu karena saya diundang oleh ustadz-ustadz dan tokoh masyarakat di sana untuk menenteramkan majelis taklimnya ustadzah yang tadi itu. Setelah saya didatangkan di sana, masih juga saya diminta ke kelurahan sampai di kecamatan. Jadi saya tahu persis kejadian itu, sehingga kemudian saya evaluasi. Kenapa sih sudah bergelar ustadzah, kenapa masih bisa dimurtadkan? Apa yang terjadi? Ini yang kita ambil hikmah. Ustadzah itu memang benar-benar dia guru ngaji. Tiap sore dia ngajar ngaji. Tapi mohon maaf, sayangnya dia tidak ngerti apa yang dia kaji. Paham ibu? Paham ya? Jadi ustadzah itu memang guru untuk belajar baca tulis huruf hijaiyah. Sayangnya tidak paham apa yang dia baca dan apa yang dia tulis. Itulah sebabnya ibu, kenapa sih ayat Allah yang pertama kali turun namanya surat apa bu? Iqra. Iqra itu artinya apa? Bacalah. Bagaimana teknis membaca? Pertama, tentu kita baca hurufnya. Kita walaupun hanya bisa baca huruf, kita sudah dapat pahala. Kita sudah melaksanakan ibadah. Tapi jangan lupa, kita masih mempunyai kewajiban menuntut ilmu. Kalau kita sudah mampu baca hurufnya, ayo kita tingkatkan supaya kita pun mampu baca artinya. Ini Iqra tahap kedua. Kalau kita sudah mampu baca artinya, insya Allah kita akan mampu masuk dalam tahapan ketiga, yaitu pengamalan. Di tanah air kita masih cukup banyak umat kita yang Iqra-nya berhenti di tahapan pertama, yaitu Iqra baca huruf, tidak paham artinya dan sulit untuk mengamalkan. Inilah kondisi umat kita. Dan inilah yang mari kita sempurnakan bersama. Ibu-ibu yang saya hormati, maka terakhir Kristen pun masih mempunyai satu program lagi. Program itu namanya program Yusuf 2004. Dia mengatakan dalam programnya, pemilihan umum 2004 nanti, Presiden Republik Indonesia harus Kristen. Tergantung ibu-ibu mau nggak?
Kalau kita mau, kita harus tahu apa konsekuensinya. Kalau kita tidak mau, apa yang harus kita perbuat? Yosef 2004. Kita lanjutkan sedikit. Maka mereka mengatakan, dengan program tadi, mereka mengatakan 2004 nanti populasi mereka Kristen sudah mengantongi suara 50 sampai 60 juta suara. Dengan cara apa? Dengan cara program-program yang saya sebut tadi. Sedangkan umat Islam 2004 nanti akan terpecah setidak-tidaknya 5 kelompok besar. 1. PDIP dengan calonnya sendiri, P3 dengan calon sendiri, Golkar dengan calon sendiri, PKB dengan calon sendiri, PAN dengan calon sendiri. Kata mereka minimal umat Islam terpecah 5. Kata saya, jangankan terpecah 5, terpecah 3 saja kita sudah kalah. Bagaimana ini? Ini yang perlu kita pikirkan bersama. Kalau saya pribadi, saya menyatakan, mari kita kembali pada tuntunan agama kita, pada Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam surat Ar-Ra'd, Allah pun berfirman pada ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan berubah nasib suatu bangsa kalau bangsa itu tidak berjuang mengubahnya. Maka itulah solusinya. Kita harus berjuang kalau kita tidak mau mempunyai presiden Kristen. Bagaimana cara berjuang kita? Merapatkan barisan. Mengapa saya katakan merapatkan barisan sebagai perjuangan kita? Karena demikian banyak ayat Allah yang mengatakan pertolongan Allah tidak akan turun bagi kaum yang berpecah belah. Maaf, elit kita sampai hari ini masih mempunyai hobi berpecah belah. Itulah sebabnya saya mengetuk hati ibu-ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Di bawah telapak kaki ibu adalah surga. Maka ibu-ibulah yang memulai dari diri sendiri. Tuntunan agama kita, ibda bin nafsih. Jangan kita tuntut orang lain, tapi kita mulai dari diri kita. Mari kita merapatkan barisan. Insya Allah kalau kita mampu memelopori ini, bukankah potensi kita besar, jumlah kita lebih banyak, moga-moga umat ini pun akan mampu untuk rapat dalam satu barisan, sehingga umat Islam di tanah air kita akan terselamatkan. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah suami kami masing-masing, putra putri dan cucu kami. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, dan ampunilah pula seluruh umatmu yang iman dan Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.